Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, hari ini saya akan mempresentasikan review jurnal internasional. Kebetulan jurnal internasional ini mengambil judul tentang pengaruh tebal dan lebar perkerasan terhadap penurunan akibat induksi likuifaksi dan kontribusi luapan pasir terhadap total penurunan. Tugas ini merupakan tugas dari mata kuliah aspek geoteknik konstruksi jalan, program pasca sarjana S2 Teknik Sipil Universitas Delako yang diampu oleh Bapak Dr. Insinyur Haji Samsul Arifin, MSc. Abstrak penelitian ini mengkaji penurunan pada perkerasan jalan akibat likuifaksi tanah. Pengujian meja goyang menunjukkan bahwa penurunan total berkurang dengan bertambahnya ketebalan perkerasan. Perkerasan dan ketebalan yang sama tetapi lebar yang berbeda menunjukkan bahwa penurunan total berkurang dengan bertambahnya lebar perkerasan. Penurunan koseismik dan penurunan post-seismik bergantung pada ketebalan dan lebar perkerasan, dan kontribusi maksimum luapan pasir adalah sekitar 7,7% terhadap total penurunan. Kata kunci dalam penelitian ini adalah perkerasan jalan, tes meja goyang, likuifaksi, dan penurunan luapan pasir. B. Latar belakang. Penurunan yang disebabkan oleh likuifaksi tanah telah menyebabkan kerusakan parah pada bangunan dan jalan di daerah Tokyo Bay selama gempa Tohoku di lepas pantai Pasifik tahun 2011 di Jepang. Kajigara 2015 menunjukkan bahwa di bawah potensi likuifaksi yang sama, penurunan akibat likuifaksi di jalan struktural secara signifikan lebih kecil dibanding dengan jalan tipe biasa di daerah permukiman. Penurunan di jalan raya dapat menyebabkan gangguan yang signifikan terhadap lalu lintas jalan raya setelah gempa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan bukti eksperimental dan mekanisme yang berhubungan dengan pengaruh struktur perkerasan terhadap penurunan tanah berpasir yang dipicu oleh induksi likuifaksi. Selain itu, pengamatan terhadap semburan pasir dan kontribusinya terhadap total penurunan juga dibahas dalam penelitian ini. Metode penelitian. Penurunan total setelah likuifaksi adalah jumlah dari deformasi akibat geser. Ditunjukkan dalam gambar 1A dan gambar 1B. Deformasi akibat volume kontraksi ditunjukkan dalam gambar B1C dan D, dan kehilangan tanah akibat luapan. Nah, ini adalah gambar dari penjelasan. Ini adalah 1A, 1B, dan 1C, 1D, serta 1E. Gambar 1, mekanisme of likuifaksi, induced settlements by modified from Bay and Macedo 2017. Meja goyang, shaking table. Penelitian ini dilakukan menggunakan meja goyang A1G di Institut Ilmu Industri Universitas Tokyo. Meja goyang primer terdiri dari pompa hidrolik, akuator, akselerator untuk memantau percepatan input. Semua spesifikasi dari meja goyang disediakan di tabel 1. Tingkat tegangan pada meja goyang 1G jauh lebih rendah dibanding dengan struktur prototipe sebenarnya. Oleh karena itu, pengujian ini diperkecil menjadi skala 1/20 sesuai dengan hukum kesamaan yang disusun oleh Lai tahun 1989 seperti yang dituliskan pada tabel 2. Nah, ini tabel 1, detail of shaking table. Ada menyangkut frekuensi dan DC 100 Hz. Kemudian tabel 2, scaling relationship of model testing. Ini adalah prototype of the model. Kemudian ini model prototype, kemudian ini perbandingannya. Kontainer tanah laminer. Dimensi kontainer adalah 1000 x 400 x 17 mm, panjang kali lebar kali tinggi, untuk digunakan sebagai wadah tanah seperti pada gambar 2. 17 set lamina horizontal ditempatkan satu sama lain di dalam kerangka yang didukung oleh bantalan laminer sedemikian rupa sehingga gerakan laminer diperbolehkan dalam arah getaran setiap lapisan dan bergerak secara independen seperti pada gambar 3. Ini adalah gambar 2, laminar soil box during sample preparation. Ini adalah laminar box size configuration of site. Bagian A adalah side view, samping, dan bagian B adalah bagian dari top view atau bagian atas dari meja laminar atau laminar box. Bahan dan sampel.
Tanah model disiapkan dengan pasir silika nomor 5 dan perkerasan jalan dibuat sendiri-sendiri dengan campuran pasir silika nomor 5. Tanah liat, kaolin, dan semen Portland biasa, perbandingan 8:2:1. Daftar pengujian dilakukan dengan struktural perkerasan yang berbeda. Ketebalan dan lebarnya yang berbeda disajikan dalam tabel 3 dan sifat silika nomor 5 tercantum dalam tabel nomor 4. Kurva distribusi ukuran partikel pasir silika ditujukan pada gambar 4. Ini adalah gambar 3, list of shaking table test perform. Kemudian tabel 4 menunjukkan property of silica sand number 5. Kemudian ini adalah sifat-sifat dari tanah, pasir silika. Kemudian ini adalah particle size distribution curve of silica sand number 5. Ini adalah ukuran partikel dari silika nomor 5. Gambar 5 menunjukkan tampilan model kotak tanah laminar dengan sensor pengukuran, 9 buah akselerometer IEA1 A9, 6 pengukur tekanan air pori PW2, PW3, PW4, PW6, PW8, dan PW9. Dan 2 sensor laser LS1 dan LS2 digunakan untuk memantau respon akselerasi tekanan air pori berlebih dan sejarah penurunan selama dan setelah goncangan. Di gambar 5 adalah model laminar box, soil layers, and sensors, measurement point. Jadi ini adalah penjelasan dari keterangan tadi bahwa ini adalah gambar nomor 5. Kemudian setiap model mengalami gerakan akselerasi dasar sinusoidal pada frekuensi 10 Hz. Amplitude akselerasi dasar dijaga konstan pada sekitar 320 gal. Saat amplitude akselerasi keadaan stabil tercapai seperti ditunjukkan pada gambar 6 berikut. Gambar 6 ini adalah seismic loading measure of a base of soil box. Jadi berada di base of soil box. Input acceleration, kemudian ini adalah waktunya. Kemudian hasil dan diskusi. Yang pertama ditunjukkan dalam gambar 7, pengaruh ketebalan dan penurunan dan pengembangan tanah pori berlebih. Gambar 7 menunjukkan rata-rata riwayat waktu penyelesaian untuk 3 pengujian meja goyang, kasus 1, 2, dan 3. Ketebalan perkerasan untuk kasus 2 dan 3 adalah 30, 60, dan 90 mm. Masing-masing dan lebar 600 mm. Semua kasus mengalami akselerasi dasar 320 gal selama 3 detik. Gambar 8A, 8B menunjukkan perbandingan catatan waktu tekanan air pori berlebih, excess pore water pressure atau EWP, untuk kasus 1 dan 3 berturut-turut di bawah dan di tepi perkerasan di lokasi A2 dan A6. Dapat diamati dari gambar 8A, EWP untuk kasus 1 lebih tinggi dibanding dengan kasus 3 di bagian tengah perkerasan. Gambar 8B menunjukkan tren serupa di tepi perkerasan, yaitu perkerasan yang lebih tipis. Pengembangan EWP yang lebih tinggi, gambar 8, menunjukkan bahwa perkerasan yang lebih tebal menekan penumpukan EWP. Hal ini dapat dikaitkan dengan tekanan pembatas yang diberikan oleh perkerasan, yaitu tekanan masing-masing 0,63 kPa dan 1,89 kPa, dan kasus 1 dan 3 di dasarnya, dari kasus 1 dan 3 di dasarnya. Nah, ini adalah gambar 8, access pore water pressure comparison of case 1 dan case number 3, A center PWP 2, B H PWP 6. Nah, ini adalah EWP-nya, ini adalah waktunya. Ini case 1, case 3, ini case 1, case 3, dengan tinggi sama 30 dan 90 mm. Gambar 9 menunjukkan hubungan antara penurunan dan EWP terhadap waktu untuk kasus 1. Dari gambar 9 dapat diamati bahwa peningkatan yang cepat pada tingkatan penurunan disebabkan oleh penumpukan EWP yang cepat. Lapis tanah di bawah perkerasan mencair dan beban perkerasan berkontribusi pada penurunan tersebut. Nah, kelihatan bahwa EWP-nya mengalami penurunan pada saat 4 sampai 6 detik. Gambar 9, figure number 9, settlement and excess pore water pressure, time history comparison for case number 1.
Respon catatan waktu penurunan pada gambar 7 menunjukkan bahwa penurunan total dapat dibagi menjadi dua fase yang berbeda. Penurunan koseismik sebagai dari total terjadi selama pembebanan seismik, dan dua penurunan pasca seismik bagian dari penurunan total terjadi setelah guncangan. Jadi ada dua, ada penurunan sebagian dari total selama pembebanan seismik, berarti selama gempa atau goyangan berlangsung, dan ada yang terjadi setelah selesai guncangan. Penurunan total menurun dengan meningkatnya ketebalan perkerasan, dan tren yang sama diamati untuk penurunan seismik. Penurunan pasca seismik meningkat seiring dengan bertambahnya ketebalan model perkerasan seperti ditunjukkan pada gambar nomor 10. French settlement ini naik, kemudian pada naik di sini pada saat thickness atau ketebalan bertambah, maka range settlement atau penurunan juga akan mengalami penurunan. Efek lebar perkerasan jalan. Gambar 11 menunjukkan riwayat waktu penyelesaian untuk kasus 2 dan 4 selama dan setelah pengocokan atau pergerakan pada saat gempa. Perubahan EWP selama dan setelah pengocokan ditunjukkan pada gambar 12. Dua pengamatan dapat dibuat dari gambar 12. Pertama, laju penurunan pada kasus 2 lebih lambat dibanding dengan kasus 4. Kedua, penurunan total mencapai 7 mm pada kasus 2 dan 12,5 meter pada kasus 4. Hal ini menunjukkan bahwa semakin lebar perkerasan, semakin rendah tingkat penurunan dan akibatnya. Penyelesaian dan akibatnya. Penyelesaian total. Selain itu, nilai puncak absolut EWP untuk kasus 2 adalah 1:1 kPa dan kasus 4 masing-masing adalah 1,4 kPa. Perbandingan pada gambar 12 menunjukkan bahwa perkerasan jalan yang semakin lebar menekan perkembangan EWP. Nah, ini kita lihat gambar 11, effect of pavement width, lebar of settlement response. Nah, di sini adalah waktu, kemudian ini acceleration-nya. Kita lihat pada saat acceleration itu semakin lama, maka dia akan semakin turun. Case ini 300 mm ketebalan dan 600 mm. Dan case yang sama di gambar nomor 12, comparison of excess for water of case 2 and case 4 at PWP, maka dilihat di sini bahwa per water at PW2 itu akan menurun dengan waktu yang semakin meningkat. Kemudian gambar 13 menunjukkan hubungan antara lebar perkerasan dan komponen individual dari penurunan koseismik dan penurunan pasca gempa. Dapat diamati bahwa penurunan total seismik dan penurunan seismik menurun dengan bertambahnya lebar perkerasan. Selain itu, penurunan pasca gempa meningkat seiring dengan bertambahnya lebar perkerasan. Gambar nomor 13, relationship between pavement width and settlement. Ini width-nya, ini adalah settlement-nya. Settlement-nya akan menurun width dengan width atau lebar yang semakin naik. Pengaruh luapan pasir terhadap total penurunan. Fenomena semburan pasir berhasil dihasilkan dan kontribusinya terhadap penurunan tersebut. Sebelum diguncang, permukaan tanah diratakan secara horizontal. Pasir berwarna merah didistribusikan ke kiri dan sisi jalan dari model perkerasan untuk menemukan jejak ejeksi atau luapan pasir pada gambar 14 dan 15. Setelah diguncang, pasir lontar ditelusuri dengan hati-hati, dikumpulkan dan ditimbang. Kontribusi semburan pasir dalam total penurunan dihitung kembali dan ditemukan sekitar 7,7% dalam total penurunan untuk kasus nomor 2. Nah, ini adalah figur nomor 4, plan view of the model ground before shaking. Ini case 2. Kemudian luapan pasir yang terjadi setelah goncangan, ini terdiri dari pasir warna merah. Plan view of the model ground after shaking with traces of sand boiling. Luapan pasir ini digambarkan dengan garis warna putih. Kesimpulan. Pertama, penurunan rata-rata total perkerasan lebih tipis dibanding dengan perkerasan tebal. Peningkatan ketebalan perkerasan mengakibatkan penurunan lapisan yang dapat dicairkan dan peningkatan tegangan pembatas tanah di bawahnya. Pola penurunan dapat dibagi menjadi dua fase, penurunan yang terjadi selama guncangan dan atau penurunan seismik dan penurunan selama fase rekonsolidasi atau penurunan pasca gempa. Penurunan pasca seismik lebih rendah untuk perkerasan yang lebih tipis.
Hal ini disebabkan oleh disipasi tekanan pori yang cepat melalui retakan pada perperasan yang lebih tipis. Nomor 4, penurunan rata-rata total dari penurunan koseismik lebih rendah untuk perperasan yang lebih lebar. Distribusi beban struktural pada daerah yang lebih luas menyebabkan tegangan geser yang lebih kecil di lapisan tanah. Tegangan geser yang lebih kecil ini dapat menyebabkan aliran lateral yang lebih kecil dan karenanya penurunan menjadi lebih kecil. Penurunan pasca gempa lebih ditujukan untuk pekerjaan jalan yang lebih besar. Hal ini disebabkan oleh disipasi tekanan air pori yang lambat pada perperasan yang lebar. Dalam pengujian model terlihat semburan pasir dan kontribusinya terhadap penurunan total sekitar 7,7% dari total penurunan. Terima kasih. Demikian pemaparan saya tentang tugas ini. Dengan ucapan alhamdulillah, saya tutup presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.